Halo guys, jumpa lagi sekarang di bagian kedua review user dari Wuling Almas. Ya, saya user langsung ya guys. Ada beberapa catatan yang ingin saya tambahkan di bagian kedua ini. Tapi sebelumnya mari kita lihat bentuknya. Ya, ini yang tipe eksklusif ya. Jadi ada perbedaan dengan tipe RS yang terbaru. Ini adalah tipe eksklusif 5 seater. Ya, jadi joknya mobil ini cukup muat untuk 5 orang ya guys. Ini tampilannya cukup maco ya guys. Ini sudah ada kamera 360-nya di situ. Kemarin sempat kehujanan, belum sempat dicuci guys. Nah, ini kalau kita lihat tampilannya maco ya guys. Dan ukurannya bongsor. Nah, hari ini saya akan dibantu Kirana untuk melepas plastik-plastiknya guys. Ayo kita lepas plastik-plastiknya. Ayo Kirana, dilepasin plastiknya. Ya, sobek aja nggak apa-apa, disobek aja. Tarik, iya. Nah, tarik aja. Ini sebenarnya bisa diginiin loh. Ini bisa dilepas. Nah, ini. Nah, tuh kan keren. Ya, nanti dibuang sini dulu nggak apa-apa. Nanti papa beresin. Ya. Jadi kalau ini sudah jok kulit ya guys. Tuh, iya. Nggak kuat ya. Iya mantap ya, buang sini dulu ya. Sekarang sebelah sini dek, sebelah sini dulu dek. Ini perlaknya disimpan dulu. Nah, dapat mandi dong. woi jangan. Apa bantuin ya biar cepet ya. Nah, ini cara yang lepasnya gampang ini sebenarnya kalau bagian kepala. Nah, ya kan? Nah, ini begini dulu deh, begini dulu deh. Nah, diangkat dulu. Nah, oh ya bisa. Oke. Ya. Ini kalau mau dilepas dulu ini dipencet nih. Oh, kok sulit. Ini sudah, tarik aja. Ya. Kita dengan cara barbar saja bukanya. Nah. Dengan cara barbar aja. Iya. Oh iya, iya. Aduh, ya. Dah. Yang depan situ. Dari belakang bisa. Nah, itu dulu. Ya. Langsung aja diangkat ke atas, Dik. Nggak usah disobek, nggak apa-apa. Nggak, ini tuh bagian. Oh ya.
Nah, diangkat ke atas. Nah, ya bersih. Akhirnya. Ya, terima kasih, Dek. Terima kasih. Oke, kita lihat sementara ya guys. Kalau tadi kita sudah lihat eksteriornya, sekarang kita lihat interior di bagian tengah, di bagian penumpang. Ini sudah full cok kulit ya guys, bawaan dari pabrik. Dan bentuknya, konturnya juga cukup lumayan. Kalau saya lihat sih cukup rapi ya. Ini memang ada gelembung sedikit, tapi no problem. Ini nanti kalau dipakai kan juga akhirnya akan rata juga. Dan di sini sudah ada armrest, sandaran tangan ya, dan sudah ada cup holdernya 2. Jadi anak-anak kalau minum gampang taruh situ saja. Dan di sini sudah ada blower untuk penumpang belakang. Cuma ini memang blower aja ya, jadi tidak ada pengaturan suhu. Dan di sini udah ada soket USB di sini untuk ngecharge. Dan di sini sudah ada kantongnya. Di 2 tempat duduk jok ini sudah ada kantongnya. Ini kita dapat nomor sementara ya guys. Nomor sementara kan berlaku cuma sebulan. Ya. Nah, ini di penumpang belakang juga dimanjakan karena di sini sudah ada speakernya. Ini dia speakernya dari Infinity. Untuk kepraktisan lumayan karena di sini sudah ada tempat untuk minum ya. Nggak cukup kayaknya untuk botol sedang ya. Dan ada speaker Infinity besar. Ini sepertinya yang bassnya cukup terasa ya. Sangat terasa sekali. Jadi sudah ada mid-nya dan ini sudah ada bassnya di sini. Dan ini sudah ada soft touch. Jadi enak kalau mau sandaran tangan di sini. Dan lihatlah itu panoramic roof-nya ya, cukup luas. Ini karena 5-seater jadi cuma 2 baris saja. Tetapi ini cukup luas ya, legroom-nya wah lega sekali itu. Ini posisi saya nyetir. Ya, ini luas sekali. Mari kita lihat bagian depan. Mari kita lihat bagian depan ya guys. Nah, kita lihat di sini. Ini sudah ada Twitternya di sini, Infinity juga, keren. Dan di sini, ya. Kemudian ini kepraktisannya di sini bisa menyimpan beberapa botol ya. Kalau nggak salah kemarin bisa masuk 4 botol kecil. Dan ada speaker besar di sini. Dan di sini sudah joknya sudah jok kulit ya. Ya, ini sudah cok kulit. Bentuknya keren juga. Sekilas memang ini ada gelembung di sini, tetapi nggak apa-apa. Nanti setelah pemakaian pasti akan rata juga ya. Nih, ada tulisannya SRS airbag. Kalau nggak salah cuma ada 2 airbag ya. Untuk di sini penumpang dan ada di untuk pengemudi di situ. Kalau dari segi kepraktisan, mari kita buka plastiknya ini guys. Ya, ini yang tersisa belum dibuka Kirana tadi. Nah, keren kan? Nah, gitu guys. Oke, ini interiornya cukup keren ya guys. Cukup mewah karena ini sudah jok kulit bawaannya, sehingga nggak terlalu ribet untuk harus pasang jok sendiri ya, pasang jok kulit sendiri. Nah guys, kalau di pengemudi di sini cukup dimanjakan ya guys, karena di sini ada pengaturan secara elektroniknya. Ini cukup impresif ya, karena ini sudah ada pengaturan secara elektroniknya. Memang belum ada memorinya ya. Mestinya ada fitur memori akan lebih bagus lagi ya. Tuh, maju mundur tuh kan. Ini bagian yang membahagiakan pengemudi ya guys. Supirnya bahagia karena sudah ada elektronik pengaturannya. Dan ini untuk buka kap mesin dan untuk bensin ya. Mari kita nyalakan ya guys. Ini loh yang agak tersembunyi, ini cukup mengganggu ya guys. Oke, AC sudah.
Nah, ada beberapa catatan yang sudah saya buat ya guys. Saya catat di sini, ingin saya sampaikan aja. Sebentar, saya persiapkan dulu ya guys. Halo guys, ini ada beberapa catatan yang sudah saya siapkan. Saya ingin bacakan sedikit ya guys. Ini review nomor 2 ya, lanjutan dari kemarin. Ini mungkin hari terakhir saya pakai Almas karena besok saya harus pulang kembali ke Tangerang dan saya harus menggunakan expander. Nah, sayangnya memang expander ini saya belum sempat membuat reviewnya ya. Padahal ini sudah bulan April dan Juni sudah keluar STNK-nya. Cuma waktu itu saya nggak sempat review karena saya ada di Tangerang dan expandernya ada di Semarang, dan sudah Juni baru saya pakai ya. Jadi terlambat saya mereview expander. Nah, dalam review ini saya ada disclaimer ya guys. Disclaimer yang pertama adalah saya adalah pengguna awam, bukan reviewer ahli. Dan maklum saja jika batasannya tidak mendalam ya guys, dan penyajian video di sini adalah biasa-biasa aja, alias tidak canggih editingnya karena maklum reviewer awam gitu ya guys. Kemudian juga sebagai pengguna awam ya, mungkin ada salah-salah dalam penyajian dalam video ini, mohon dimaafkan. Dan jika ada masukan gitu ya, teman-teman bisa kasih komentar di bawah. Dan jika ada salah mohon dikoreksi ya guys. Nah, tadi kita lihat plastiknya sudah dilepas. Jadi ini karena pakai kulit ya, jadi memang paling enak, mudah membersihkannya ya. Ini sudah bawaan dari pabrik. Beda dengan expander, kecuali expander tipe sport ya, itu tipe sport yang sudah pakai jok kulit atau Rockford Fosgate ya, itu sudah pakai jok kulit. Tetapi kalau di Almas ini sudah pakai kulit ya guys. Nah, mengapa saya berani membeli mobil Cina ini, merek Cina, Wuling ya? Karena sebenarnya kakak sudah beli guys. Jadi kakak sudah beli yang RS Pro, dan cerita dari beliau tidak ada masalah sama sekali, aman-aman aja dan nyaman-nyaman aja digunakan. Dan memang setelah saya coba beberapa hari ini ya, memang nyaman-nyaman aja gitu. Nanti ada beberapa catatan, memang ada sedikit kekurangan, tapi saya rasa sih ini fiturnya cukup banyak dan harganya cukup kompetitif. Jadi lebih baik sih teman-teman kalau penasaran nyobain aja dulu gitu ya kan. Kebetulan mereka ada fasilitas test drive aja dulu gitu, dibandingkan dengan mobil yang pernah teman-teman pakai sebelumnya gitu ya, apakah worth it untuk berganti atau enggak gitu ya. Tetapi kalau dari kehandalannya sih kakak sudah beberapa bulan pakai, handal-handal aja, nanti tidak ada masalah ya. Jadi kami di sini juga oke lah, nggak apa-apa beli mumpung diskonnya cukup besar, sehingga kami cukup pede untuk membeli ya. Nanti mungkin waktu akan membuktikan, tetapi sebenarnya karena coverage jaminannya ya, servisnya itu cukup panjang, 5 tahun dan 15 tahun ya. Nanti ada beberapa bagian yang 5 tahun, ada bagian yang 15 tahun. Itu cukup membuat kami percaya ya. Percaya itu artinya, oh mereka mau memberikan jaminan sedemikian panjang gitu ya, mestinya mereka akan yakin ya, mereka yakin dengan apa yang mereka buat gitu ya. Jadi kita sih pakai aja gitu ya. Nah, ini dari kakak juga reviewnya positif, nyaman-nyaman aja, dan dari segi harga worth it ya, value for money-nya. Dan ini ada beberapa catatan dari saya ya guys. Kemarin kita nyoba seharian itu berjalan ke Sigar Bencah. Sigar Bencah itu kalau teman-teman ada di Semarang pernah lewat Sigar Bencah, itu jalur ke Tembalang tetapi lewat jalur belakang dan melewati jalur bukit menanjak ya, di perbukitan. Dan ternyata kuat guys, kuat. Jadi ini dengan kapasitas mesin cuma 1500 cc bisa kuat naik dengan santai guys. Jadi memang ini cc nya kecil ya guys, cuma 1500 cc, tetapi karena sudah ada turbo nggak tahu apakah ini pengaruhnya turbonya betul karena pengaruh turbo sehingga kuat naik atau enggak gitu, saya nggak begitu paham. Karena tidak ada boost yang kerasa gitu ya. Biasanya kalau pakai turbo kan dia baru nyala di RPM berapa dan kita kerasa boostnya gitu. Tapi kemarin lancar-lancar aja, langsam aja gitu, nyaman aja. Jadi saya yakin sih 1500 plus turbo itu suatu racikan yang cukup bagus ya, sehingga
Wuling Almas ini walaupun bodinya bongsor gitu ya, tapi cukup mumpuni ya, mumpuni untuk naik di Sigar Pencah dengan santai ya. Bahkan kemarin waktu naik ke Sigar Pencah itu di tanjakan yang cukup tinggi ya, cukup tinggi, itu RPM-nya itu di bawah 2000 guys. Jadi ini cukup impresif ya. Memang kemarin tidak terlalu ngebut ya karena mobil di depan itu lambat, tetapi tenaganya ada saja. Jadi tidak ada gejala kekurangan tenaga atau kopling slip atau apa gitu, nyaman-nyamannya aja ya. Jadi sepertinya karena CVT-nya itu bagus sekali, CVT. Jadi ini kombinasi mesin 1500 cc turbo dan CVT ya, transmisinya CVT, sehingga lancar-lancar aja naik. Dan kemarin kita dapat konsumsi BBM itu 6,6 km per liter. Jadi naik ya dari hari sebelumnya kan 5,5 ya. Kemarin sempat 6,6 km per liter. Mungkin karena kemarin kita nyoba-nyoba tanjakan dan sebagainya. Tetapi kalau saya rasa sih kalau di luar kota bakal lebih irit lagi ya, karena kemarin kita pertahankan tuh RPM-nya tidak lebih dari 2000 RPM ya. Terus kemudian catatan kedua itu drive by wire. Ini sangat membantu ya. Jadi memang rasanya tidak direct kita nyetir ya. Jadi kalau misalnya kita pakai mobil konvensional yang apa namanya, pakai kabel gitu ya, pakai kabel, bukan pakai kabel, pakai kawat gitu ya, kawat untuk gas dan untuk rem gitu ya, itu kan akan kerasa ya. Jadi kalau misalnya kita semakin ngegas itu kita kerasa sekali bagaimana mesin itu berusaha untuk naik RPM, tetapi kalau misalnya bebannya berat itu kan apa namanya, agak ngeden gitu ya, gasnya agak ngeden gitu ya, agak semakin berat dan kita harus injak semakin dalam. Kalau ini enggak sih, ini jadi kalau misalnya kita secara mekanikal mesin konvensional tuh kita apa ya namanya, kerasa sekali beratnya itu algoritmik gitu ya. Kalau ini linear aja gitu, jadi kita semakin dalam ngijek tetap ringannya sama, tidak memberat, tetapi mesin itu melajunya ya linear aja gitu, tidak ada apa sih namanya, tidak ada merasa keberatan nge-lag, itu nggak ada gitu ya. Demikian juga dengan rem. Dengan rem itu walaupun sedikit setengah atau kita pulin pol gitu, kita polin ngeremnya, injeknya itu ya santai aja, ringan aja gitu. Bukan seperti mobil konvensional yang pakai apa, kabel gitu ya, pakai yang dimana kalau misalnya kita semakin ngerem, semakin ingin dalam atau mobilnya kencang dan kita ingin ngerem mendadak, maka akan semakin berat dan kerasa di kaki. Jadi ini enggak gitu ya, ini gas dan rem itu beratnya ringan ya, ringan. Jadi ringannya itu linear aja gitu, jadi nggak ada semakin memberat, itu nggak ada gitu ya. Nah, mungkin memang drive wire ya, tetapi ini yang saya suka sih ya, mungkin ada beberapa orang yang konvensional itu nggak begitu suka dengan hal itu karena mereka tidak bisa merasakan mobilnya. Tetapi kalau bagi saya pengguna awam, saya justru sangat mengapresiasi drive by wire ini. Kenapa? Karena kita jadi tidak perlu ngotot untuk nyetirnya, tidak perlu ngoyo gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngegas dalam, mau nyelip atau apa, kalau misalnya kita pakai mobil konvensional kan kita harus kayak ngotot gitu ya, ngotot mencetnya, ngegasnya itu harus ngotot gitu. Kalau ini enggak guys, jadi tetap ringan aja dan semakin cepatnya ngegas itu santai aja. Jadi ini tidak membuat kita capek karena nyetirnya tidak ngoyo, tidak ngotot gitu ya. Jadi ini sih kalau untuk medan-medan berat atau luar kota atau apa, ini sangat membantu, sangat menyenangkan untuk di setir. Tetapi memang setirnya ini kayaknya sepertinya ya, ini lebih besar daripada mobil-mobil seperti Xpander ya. Xpander itu kayaknya lebih kecil dan ini agak lebih besar dan sedikit kerasa ya. Jadi kalau misalnya mobil ketemu jalan agak rusak, ini kerasa sekali apa namanya, getarannya. Tetapi sedikit sekali pada awal aja, setelah itu ya nggak apa-apa sih gitu ya, tapi nggak terlalu mengganggu, sedikit aja, cuma saya sedikit merasakannya gitu ya. Kemudian catatan berikutnya adalah bahwa peletakan tombol ini memang sedikit terbalik dengan mobil yang lain. Contohnya adalah dengan mobil Xpander dengan Avega, ini kebalik ya, tapi nggak apa-apa. Dan ini ada beberapa tombol yang agak tersembunyi setir, tapi nggak apa-apa juga gitu ya guys. Kemudian fitur unik berikutnya adalah ini ada
yang kalau misalnya kita tekan sedikit, ini fungsinya adalah untuk menyalip mobil di depan atau apa, untuk berganti jalur atau untuk menyalip mobil depannya. Jadi sedikit aja itu akan berkedip 3 kali gitu ya. Jadi tidak perlu kita balikin karena mungkin posisinya mobil lurus, tidak belok tetapi lurus agak sedikit ke kanan, itu kita bisa menggunakan fitur ini. Dan fitur berikutnya adalah voice command. Voice command ini sangat membantu ya. Jadi misalnya untuk membuka pintu, membuka sunroof, panoramic roof, itu sangat membantu sekali, sangat menyenangkan. Jadi nggak perlu harus tekan-tekan tombol lagi. Termasuk mematikan radio, itu bisa kita dengan voice command aja. Ini sangat membantu ya. Jadi mungkin kita konsentrasi nyetirnya gitu ya. Jadi apalagi ini tombol-tombolnya agak sedikit membingungkan. Dan ini beberapa label di tombol itu kecil ya. Jadi kecil ya. Seperti kemarin saya sudah sampaikan, di dashboard pun tulisan-tulisannya pun agak kecil ya. Nah, kalau dengan voice command ini sangat membantu. Jadi sangat membantu sekali sehingga kita tetap bisa berkonsentrasi dalam mengemudinya. Nah, ini ada beberapa fitur yang belum sempat kami coba, yaitu cruise control. Cruise control ini karena kita belum coba untuk masuk di jalan tol ya. Jadi kita belum sempat cobain cruise controlnya, sedangkan kalau jarak dekat malah sedikit-sedikit ngeri. Kemudian kita belum sempat juga untuk koneksi ke HP, ke Android gitu ya. Sebenarnya di fitur head unitnya ini bisa mirroring ya, mirroring. Jadi nanti display besar dari Wuling ini bisa memirror Android kita, HP Android kita. Sayangnya memang belum ada Android Auto maupun Apple CarPlay, tetapi sudah bisa mirroring. Jadi itu sudah cukup membantu sekali. Kemudian dan saya juga belum bisa membuat akun di aplikasi My Wuling Plus ya, karena halo dan saya belum bisa membuat akun aplikasi My Wuling Plus karena ini sepertinya belum terdaftar VIN-nya, Vehicle Identification Number-nya belum terdaftar, dan belum terdaftar nama pemiliknya, sehingga kemarin masih gagal karena tidak dikenali nomor rangkanya. Nah, dari sini ada beberapa kesimpulan ya guys. Saya rasa sih mobil Cina ini cukup bagus, Wuling ini cukup bagus. Memang ada beberapa merek lain seperti DFSK, Chery, Geely atau Geely ya. Tetapi menurut saya Wuling ini cukup serius memasuki pasaran Indonesia, dan mereka sudah punya pabrik sendiri dan jaringan sales dan servisnya itu cukup banyak, sehingga kita sih nggak perlu khawatir ya, nggak perlu khawatir jika nanti ada masalah gitu ya, atau mereka siap membantu. Dan kebetulan garansinya cukup panjang, 5 tahun dan 15 tahun, itu cukup membuat kita lebih merasa aman ya. Jadi jangan khawatir kalau membeli Wuling. Dan ini sebenarnya akhir tahun ini saat yang tepat untuk membeli Wuling ya guys, karena diskonnya besar-besaran. Dan ini kesempatan diskon PPNBM terakhir ya, karena tahun depan itu diskonnya beda. Jadi mereka tidak dengan PPNBM tapi dengan tingkat emisi ya. Nah, ini mobil-mobil yang emisinya nggak bagus tentu pajaknya akan semakin besar ya. Dan CC besar tentu emisinya mungkin akan lebih besar daripada kalau CC kecil. Dan ini kesempatan yang paling bagus untuk membeli Wuling atau mobil lain juga sampai tahun ini ya. Kurang lebih begitu ya guys. Ini adalah review dari pengguna langsung ya guys. Dan kalau dari merek Cina sih Wuling ini cukup baik ya, menurut saya cukup baik. Nanti kita lihat dalam beberapa bulan ke depan. Sayangnya memang besok saya harus kembali ke Tangerang, kembali menggunakan expander, tapi nanti kita akan dengar cerita-cerita dari supir yang menggunakan Wuling ini, dan juga dari kakak. Mungkin kalau ada catatan-catatan tambahan akan saya sampaikan ke teman-teman juga. Dan jangan lupa teman-teman, kalau ada masukan, ada koreksi gitu ya, mungkin bisa disampaikan di kolom komentar. Oh ya, kemarin kalau saya bilang ini jendelanya semuanya auto up down ya, coba saya
sepertinya tidak ada tulisan auto, maka kita coba yang kiri. Oh iya, jadi guys, ini ralat untuk video bagian pertama kemarin. Jadi jendela yang auto cuma di pengemudi ya guys, di pengemudi. Dan untuk voice command-nya hanya berlaku untuk di pengemudi aja. Kalau nggak salah di RS itu sudah bisa menentukan kita mau buka yang mana gitu ya. Jadi misalnya buka jendela depan kanan. Oke, membuka jendela pengemudi. Tutup jendela kanan. Oke, menutup jendela pengemudi. Buka jendela kiri. Oke, membuka jendela pengemudi. Tutup jendela pengemudi. Oke, menutup jendela pengemudi. Jadi guys, ternyata memang di yang tipe eksklusif ini hanya bisa di sisi pengemudi aja ya guys. Dan ini ternyata tidak perlu kata sandinya halo Wuling. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Jadi ternyata guys, Maaf, bisa diulang? batal. Batalkan. Jadi ternyata voice command-nya nggak perlu kata sandinya tadi yang halo gitu ya, halo. Nggak perlu, halo titik-titik itu nggak perlu gitu ya. Jadi langsung aja gitu, buka sunroof. Buka sunroof. Oh, jadi kalau mungkin kalau yang jendela bisa tanpa kata passwordnya tadi ya, tetapi ya mungkin hanya di jendela pengemudi aja yang nggak perlu halo tadi ya. Jadi yang lain-lain mungkin harus tetap menggunakan halo gitu ya. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Coba kalau tanpa halo ya. Tutup sunroof. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Oh, tertutup, termasuk tirainya ya guys. Kemarin anak-anak seneng sekali karena mobil jadi terang sekali di dalam, itu jadi terang. Kalau biasanya kan gelap sekali kalau ditutup jadi terang. Jadi anak-anak seneng sekali kalau ternyata bermanfaat ya guys. Kalau kemarin saya bilang cuma gimmick, ini ternyata bermanfaat juga ya. Jadi anak-anak kemarin hujan-hujan gitu ya di mobil, di dalam mobil, menikmati rintik-rintik hujan jatuh di panoramic roof, itu cukup menyenangkan juga ya. Dan ada satu fitur yang sebenarnya kemarin harus memerlukan update, kita coba ya sekarang ya. Halo Wuling. Halo. Nyalakan wiper. Oke. Oh, bisa guys. Menghidupkan wiper. Halo Wuling. Halo. Matikan wiper. Maaf, bisa diulang? Matikan wiper. Oke, mematikan wiper. Jadi guys, ini sudah diupdate sepertinya ya. Jadi kemarin kalau nggak salah itu ya, saya baca di versi tahun 2019-2020 itu belum ada voice command untuk menyalakan wiper, dan ini ternyata sudah ada. Jadi aman guys, jadi cukup menyenangkan. Jadi kalau hujan-hujan nggak usah pakai tekan-tekan tuas ya, jadi cukup pakai voice command. Ini sangat ya sepertinya gimmick ya voice command ya, karena memang terbatas juga, nggak bisa cerdas-cerdas amat seperti kalau kita ngajak ngobrol gitu ya. Nggak sih, seperti apa namanya, Jarvis, nggak. Tapi kedepannya seandainya memang bisa seperti Jarvis, waduh, ngobrol gitu. Jadi bisa ngobrol. Oke, kurang lebih begitu ya guys. Ini catatan yang sudah saya buat, sudah saya sampaikan. Mungkin kalau nanti ada catatan tambahan yang menyusul, nanti saya akan bikin video terpisah guys. Oke guys. Oh ya, satu lagi ada yang ketinggalan. Jadi walaupun di sini port USB-nya melimpah ya. Jadi ada 1, 2, 3. Sebenarnya kalau 7-seater itu nanti di belakang itu ada beberapa port USB juga. Yang jadi permasalahan adalah
sebenarnya kita justru membutuhkan colokan yang biasa gitu ya, sigaret, pemasik sigaret itu ya, pemantik itu ya, itu penting karena saya punya pompa elektronik itu soketnya bukan USB tapi sigaret lighter itu. Nah, mestinya ada, cuma saya belum menemukan di Wuling ini di mana posisi port itu ya, colokan itu di mana gitu ya. Semoga aja ada, karena saya sudah terlanjur beli pompa ban itu yang colokannya adalah sigaret lighter. Oke, sementara itu dulu ya guys. Sampai jumpa, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like jika Anda suka dan subscribe jika Anda belum. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.